Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmah Mahardika, absen 01 dari kelas 2C3 Akuntansi. Pada video ini saya akan membahas materi terkait penyaluran dana. Pertama yaitu kredit dan analisis perbankan. Kredit adalah suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan persetujuan tertentu. Selanjutnya, fungsi dari kredit bagi nasabah yaitu untuk memenuhi kebutuhan finansial individu atau perusahaan, sedangkan bagi bank yaitu untuk memutarkan dana. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit perbankan. Ada 4. Yang pertama, kredit investasi untuk membiayai seperti pembelian aset. Lalu ada kredit konsumsi untuk membiayai rumah, elektronik. Lalu yang ketiga ada kredit modal kerja untuk membiayai bahan baku perusahaan. Dan yang keempat, kredit mikro untuk membiayai pelaku usaha mikro. Lalu dari segi kegunaan ada kredit produktif dan kredit konsumtif. Dari segi waktu ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Dari segi jaminan ada kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Dan dari sektor usaha ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit pertambangan, kredit industri, dan kredit perumahan. Persyaratan yang harus ada yang pertama yaitu identitas, yang kedua bukti penghasilan, dan yang ketiga yaitu jaminan. Selanjutnya yaitu faktor penilaian kredit, ada 4. Yang pertama ada riwayat kredit, yaitu rekam jejak nasabah yang dapat meningkatkan persetujuan kredit. Yang kedua ada pendapatan dan keuangan, yaitu untuk meminimalisasi nasabah gagal pinjaman. Yang ketiga karakter untuk melihat personalitinya. Dan yang keempat ada jaminan dan agunan. Lalu selanjutnya ada proses pencairan kredit. Yang pertama yaitu melakukan pengajuan kredit. Lalu yang kedua dilakukan verifikasi data. Dan yang ketiga dilakukan penilaian kredit. Dan yang keempat yaitu pencairan kredit. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang akuntansi kredit. Penanaman dana pada bank bersumber dari yang pertama kas dan bank. Kas sendiri adalah jumlah uang tunai yang ada di dalam perangkas bank pada saat tertentu. Yang kedua ada kredit. Sumber kas sendiri yang pertama dari modal yang disetor pemilik. Yang kedua bermacam-macam bentuk simpanan nasabah. Yang ketiga pengembalian aktiva produktif. Yang keempat pembayaran bunga, provisi dan lainnya. Yang kelima ada setoran jaminan dan pemungutan pajak yang belum disetor. Yang keenam ada pinjaman yang diterima dan yang ketujuh penjualan aktiva bank. Selanjutnya yaitu penggunaan kas, umumnya untuk membayar transaksi tunai setiap hari, antara lain yang pertama penarikan tunai oleh nasabah, yang kedua membayar bunga, dan yang ketiga membayar operasional bank sehari-hari. Selanjutnya yaitu giro pada BI. Giro sendiri adalah penempatan uang pada BI dalam rekening giro yang dapat ditarik setiap saat. Sumber dananya yang pertama, simpanan dana wajib minimal 5% dari dana masyarakat yang diterima. Yang kedua, uang tunai bank yang disetorkan ke giro BI untuk kepentingan clearing dan menghindari menyimpan uang sendiri. Yang ketiga, penerimaan dari pihak lain melalui Bank Indonesia. Yang keempat, pinjaman dari Bank Indonesia atau pencairan surat-surat berharga. Selanjutnya yaitu penggunaan yang pertama untuk keperluan uang tunai untuk kas yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pembayaran dalam rangka clearing.
Balik ke kredit, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit sendiri yang pertama ada kepercayaan, lalu kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan imbal jasa. Selanjutnya yaitu tujuan kredit. Pertama, untuk mencari keuntungan. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Yang ketiga, membantu pemerintah, seperti dari penerimaan pajak, lalu membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan meningkatkan devisa. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit, ada analisis 5C. Yang pertama karakter, capacity atau capability, lalu capital, condition, dan collateral atau jaminan. Lalu ada analisis 7P, yang pertama personality, lalu party, lalu purpose, prospect, payment, protection, dan profitability. Selanjutnya yaitu aspek penilaian kredit. Yang pertama ada aspek hukum seperti legalitas usaha, dokumennya. Lalu yang kedua ada aspek pemasaran seperti daerah pemasarannya. Lalu yang ketiga ada aspek keuangan seperti cash flow, rasio keuangan. Lalu ada aspek teknis atau operasi seperti masalah produksinya. Lalu ada aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek amdal, yaitu dampak lingkungannya. Selanjutnya ada prosedur pemberian kredit. Yang pertama, permohonan dari calon debitur. Lalu yang kedua, penerbitan berkas-berkas. Yang ketiga, dilakukan wawancara awal. Yang keempat, on the spot. Lalu dilakukan wawancara kedua. Maka akan dikeluarkan keputusan kredit. Lalu penandatanganan akad kredit. Selanjutnya realisasi kredit. Dan terakhir penyaluran dana. Selanjutnya terkait kredit macet. Penyebab dari kredit macet sendiri yaitu bisa dari pihak bank dan pihak nasabah baik sengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya yaitu penyelesaian kredit macet. Yang pertama ada rescheduling, yang kedua ada reconditioning yaitu kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga dan tembusan bunga. Lalu yang ketiga restructuring dan yang keempat penyitaan jaminan. Selanjutnya yaitu contoh soal akuntansi kredit. Pada tanggal 7 Desember 2022, Bank BRI menyetujui KMK atas nama Nino sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga 15%. Bank membebankan provisi 1% dari nominal kredit. Asuransi kreditur debitur pada Askrida sebesar 500.000. Biaya notariat pada notaris final 3 juta. Realisasi dan pencairan atas kredit tersebut baru dilakukan pada 8 Desember 2022. Pencatatan bank sampai dengan 8 Desember dan dilakukan penarikan oleh Tuan Nino sebesar 750 juta. Maka pencatatan saat kredit disetujui pada 7 Desember 2022 yaitu kredit disetujui sebesar 1 miliar. Lalu pada tanggal 8 Desember 2022 di debitnya rekening simpanan Nino 13.500.000, di kreditnya biaya provisi 10 juta, biaya asuransi 500.000, dan biaya notariat 3 juta. Lalu pada 8 Desember 2022 lagi eh, di debitnya kas 750 juta dan di kreditnya rekening simpanan Nino 750 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.